Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sultanul awliya wa qudwatil asfiya kutubur rabbani wal awsis somadani Sayyidina Muhyiddin Muhammad Abdul Gausyafullah Maslul Katasallahu sirrahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di hadapan guru kita, imam kita, mursyid kita, yaitu Sayyidis Somadani, tempat kita sebagai murid yang bergantung kepadanya, lahir dan batin, dunia dan akhirat, dalam nyata maupun dalam gaib, dalam jelas maupun di dalam yang samar, kita akan selalu mengikuti kepada Syekh Mursyid kita. Bahkan Allah menyatakan, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Dan suatu hari nanti semuanya akan dipanggil beserta imamnya. Semoga kita diaku sebagai muridnya. Kita akan mendapatkan belaan, syafaat dan barokah serta karomahnya. Lahir dan batin, hidup dan mati kita beribadah kepada Allah dengan murni karena dengan petunjuk dan bimbingannya. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu dan terus melimpahkan barokah karomahnya untuk kepentingan kita semua. Dan semoga kelebihannya, barokah dan karomah beliau terlimpah kepada Pak Haji Maftuhin serta istri dan anak-anaknya serta keluarganya dan lingkungannya, dan semua yang hadir pada malam hari ini semua akan mendapatkan keberkahan sehingga berkah semuanya segala selamanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Atas ilmu yang sudah disampaikan membahas tentang Miftahus Sudur dan juga membahas tentang Fadhailus Suhur oleh Ustaz Adi Rauf. Tadi sebetulnya sudah saya share di grup, baik grup ngopi maupun khidmat apapun grup Darul Falah. Saya tadinya mau bahas itu, saya tunjukkan ke Pak Haji Munasik, saya mau bahas itu dari bahas duluan. Alhamdulillah, tinggal guyonannya saja. Dan yang ngajinya sudah ya, itu di dalam kitab Fadhailus Suhur yang disusun oleh apa? Halaman 49 menukil ayat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau kata apa? Kalau kepengen tahu sebagai ikhwan, sebagai pengamal tarekat, kepengen tahu siapa yang mendapatkan nikmat yang disebut di dalam ayat di dalam Fatihah, alladzina an'amta 'alaihim, yaitu adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat atasnya, yaitu nikmat tidak ada lagi bandingannya melebihi nikmatnya zikir kepada Allah. Jadi nikmat yang tertinggi adalah zikir. Cuma dalam bayangan kita saja kali ya, apa saja saya aja, Pak Trisno enggak ya. Dalam bayangan kita, kalau kita menyebut siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bayangan kita Tuhan Syabdul Qadir, apa Anom, apa Gaus, betul, iya betul. Memang itu betul. Kemudian
kita harus mengetahui lagi beliau itu dapat bagian nikmat di mana? Bagian nikmat menyampaikan dzikir. Maka di dalam kitab Fadhailus Suhur ayat halaman 49 itu, bagi ikhwan yang ingin mendapatkan nikmat harus bergabung dengan orang yang sudah tenggelam dalam dzikirnya. Yaitu diantaranya harus sohbah kepada guru. Kalau tidak sohbah kepada guru, bergaul dengan orang yang tekun, yang benar-benar di dalam amaliyahnya. Makanya banyak sekali orang yang ditunjukkan melalui isyaratnya Abah, yaitu para, setidaknya mohon maaf ya, para waktal. Itu kan yang dipilih oleh Abah, oleh guru. Dipilih supaya apa? Bisa membagikan. Maka kata Abah itu diartikan para waktal itu staf khusus. Diartikan oleh Abah bahasa Abah. Lisan Abah, bahasa Abah itu banyak. Yang diakui tetap 313. Walaupun sampai hari ini jumlah waktal yang tertulis itu ada lebih daripada 350. Tapi yang dihitung tetap 313. Karena apa? Sudah ada yang wafat. Kemudian apa lagi? Ada yang tidak hadir di Istiqlal. Banyak, makanya maklumatnya keluarlah maklumat. Jika tidak dengan 3 alasan, maka dicoret oleh Allah. Seperti begitu. Cuman memang tidak etis kalau dibahas, karena apa? Takut menyinggung perasaan orang lain. Padahal bukan orang lain, itu orang sendiri. Jadi ikhwan itu sebetulnya orang sendiri. Cuman dia karena merasa dirinya orang lain, makanya dia gampang tersinggung. Sebetulnya ikhwan mah orangnya sendiri. Nah, kalau waktal atau mubalik tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya di tempat-tempat media seperti di Manakiban, lah mau siapa yang mau mendengarkan? Justru dengan ada yang begini, hari ini alhamdulillah kita sudah bisa masuk di perumahan mana yang namanya? Nah, di sini saja ya. Di sini baru sekali saya ini. Udah berapa kali mana di sini? Baru udah 2 kali, alhamdulillah. Insya Allah nanti ketiga, keempat, kelima. Ya jangan khawatir. Tugas kita adalah menyampaikan, dakwahkan, syiarkan. Bagaimana caranya? Ya memang bagi orang yang tidak paham, semuanya serba salah. Benar kayak apa tetap salah karena pahamnya yang beda. Beda pengertian masih bisa toleransi, beda paham bisa bunuh diri. Bisa saling membunuh, beda paham itu. Apalagi enggak paham. Makanya kan apalagi ya itu beda namanya. Salah paham. Salah paham itu bahaya. Makanya salah cara memahaminya akhirnya bisa keluar keluar dari akidah. Makanya pahamnya saudara-saudara kita Nasrani dengan paham kita kan beda. Walaupun nabinya ada dalam Al-Quran, tapi beda. Tetap beda. Itu karena akibat dari salah paham. Itu salah paham. Makanya jangan sampai salah paham. Kalau salah paham, pemahamannya salah, maka bisa keluar dari akidah. Contoh, sholat isya kok 20 menit sebelum adzan isya secara umum kok sudah adzan, 15 menit kok sudah adzan, 10 menit kok sudah adzan. Sebetulnya ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ada qaul qadimnya ketika Imam Syafi'i itu duluan di Irak ya, kemudian pindah ke Mesir. Ya, mana yang disebut itu? Makanya disitulah menerangkan supaya orang paham, nggak usah takut. Makanya ketika di Al-Falah kemarin adzan tidak pakai speaker menuai masalah. Jadi yang diberondong, diserang itu ya saya. Orang saya di situ. Kalau memang pahamnya Ustadz itu mau sudah isya, adzan saja pakai speaker. Kenapa? Kata pengurus. Nah, makanya kata saya, adzan saja pakai speaker. Makanya diulang di Darul Khair kemarin, adzan tidak pakai speaker. Adzan saja yang keras. Enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang datang mau nanya, biar saya menjelaskan. Daripada sembunyi-sembunyi juga tetap adzan, terang-terangan juga adzan. Makanya adzan itu kan berteriak, memanggil.
memanggil supaya orang sholat. Di Al-Falah mereka pada protes karena begitu datang dengar adzan di luar, dia datang di Al-Falah sudah selesai sholatnya. Dia marah. Orang saya mau sholat berjamaah. Kenapa sih kok suara adzannya nggak ada? Apa speakernya mati? Akhirnya kan mereka bingung. Banyak sekali pertanyaan. Akhirnya ya sudah. Nanti lain kali kalau mau adzan saja. Anggap saja namanya qaul jadid. Qaul yang baru. Ucapan terbarunya dari Imam Syafi'i menetapkan antara maghrib dan isya itu sebenarnya tidak ada jeda. Habis sholat maghrib, dzikir, itu langsung bisa sholat isya. Karena itu maka isya dan maghrib itu digabung. Seperti halnya sholat duhur dan sholat asar. Cuman memang sholat asar dan sholat duhur perlu waktu karena ada matahari. Kalau waktu maghrib dan isya ditentukan dengan sinar cahayanya awan merah. Awan merah. Ketika sudah hilang awan merahnya, berarti sudah langsung masuk. Waktunya kurang dari setengah jam. Aslinya qaul jadidnya begitu. Kalau di rumah males habis maghrib langsung sholat isya saja. Tidak apa-apa. Yang paling bahaya adalah ketika orang ibadah tapi sombong. Seperti kemarin Yai Ali Rauf menjelaskan tentang ibadahnya Al-Jazil, ya kan? 185.000 tahun tetapi jadi iblis karena sombong. Jadi kalau hanya orang sholat maghrib langsung disambung isya, apa enggak sombong? Apa yang disombongkan? Ya kan? Rajin. Nah, cuman gitu. Kita kan sudah punya amalia baku. Yaitu apa? Dzikir secukupnya. Dulu saya ngajinya sama Abah. Dzikir maghrib kok beda-beda. Oh ya, pokoknya kalau bisa jangan kurang dari 300 maghrib. Tidak kurang dari 300 ya 2 kali lah ya. Barangkali tadi asar ada yang tidak keburu. Kamu jadi imam itu yang bijaksana. Kamu 2 kali, berarti ada orang datang maghrib di situ sudah bayar dzikir asar kan, karena ada orang yang masih kerja. Ada yang sibuk tadi cuma 3. Begitu dzikir maghrib, imamnya 2 kali. Alhamdulillah. Iyalah, pas dia begitu bijaksana imam itu. Lagi juga ngapain buru-buru isya juga? Mau buru-buru pulang rumah masih yang itu. Istri juga masih yang itu. Kecuali kalau emang istrinya lain-lain kayak gitu ya. Buru-buru ya Pak Tris. Ngapain sih senyum? Pak Tris ngomong sampean. Paham betul? Ada amalan, yaitu setelah sholat maghrib dan dzikirnya kalau bisa mah jangan kurang dari 300. Itu soheh. Saya ngaji langsung sama apa? Saya itu kan masya Allah. Saya itu mengamalkan itu udah hampir 30 tahun, coba bayangkan. Wais, banyak lah. Cuma ya gitu, bener kata Abah. Sampaikan yang ingat. Banyak yang nggak ingatnya. Walaupun sudah berpuluh tahun barang, banyak yang lupa. Dia mau ngomong apa? Dia udah ngomong yang ingat aja nanti. Makanya termasuk itu. Oh, jangan kurang dari 300. Berarti 300 lebih lah ya. Akhirnya apa? 165 kali 2 sama dengan 330. Ya 333. Atau kalau enggak, kalau saya imam dzikir itu kalau isya ya paling enggak 165 tambah 38. Berapa? 205. 203. Ya gitulah. 165 tambah 38. Jadi 165 yang dapat 38 dapat silsilah. Atau paling singkat-singkatnya 165 tambah 12. La ilaha illallah. Ya, tambah 12 sudah lebih. Dulu malah pernah diajarin di rumahnya Pak Haji Anto yang di Jatiwarna sana, Abah itu langsung sambil memegang tasbih. Kalau tasbih yang berapa ini? Yang 33 itu kalau mau 5 kali 165, asal pendulannya dihitung itu sudah lebih. Iya. Makanya Abah itu kalau isya cepat, kadang-kadang orang bilang kurang. Hitungan kita kurang, tapi Abah sudah lebih. Tapi kita ikut imam saja ya. Jangan protes, nanti kalau protes gampang tengah malam tambahin sendiri. Dzikir yang banyak. Kenapa dzikir banyak? Tadi kurang. Jangan omongkan kepada imamnya. Karena walaupun kiai kalau dibilang begitu
suka tersinggung. Ya kiai yang di sono yang sini mah enggak suka tersinggung. Banyakan begitu. Tapi dikirnya kurang, wah terus gaya nadanya seakan-akan dia sok pinter. Tadi dikir lo kurang, waduh itu udah lebih nggak etis lagi. Ya sekarang saya kasih tahu kalau umpamanya saya mengimami, saya rasanya cukup, tapi ternyata hitunganmu kurang, tinggal tambahin nanti tengah malam di rumah. Dikir yang banyak itu nggak usah protes ke imam. Imam dikir kurang, mahal kumpul gitu, sok pinter ya kan? Kemudian apa? Setelah cukup maka khotaman. Khotaman itu kemarin juga sempat ada kritik dari Abah. Orang alam nasr paling enggak 80 ya. Luqman mah cuma 3 kali gitu. Kata Abah begitu. Kalau Abah berani ngomongin siapa juga berani. Pantes lah kalau Abah yang ngomong mah pantes. Tapi jangan Pak Trisno. Ya tahajud itu imamin khotaman al-nasrnya 3 kali. Emang kalau sendiri kamu berapa? Malah nggak alam nasr sama sekali ya. Nah itu kadang-kadang di depan orang kepengen menunjukkan dirinya. Tapi tidak apa-apa, yang penting masih di lingkungan kita. Makanya orang-orang yang ingin mendapatkan nikmat itu sohbahlah kepada syekh. Sohbah itu harus. Karena apa? Memang penting. Jangankan ke guru. Ini ya. Banyak bukti begini. Ada orang sudah ditalkin, sama-sama ditalkin. Dia bukan pakai talkin, dia bukan mubalik, dia bukan ikhwan biasa. Ikhwan biasa, ketemu ikhwan biasa sudah ditalkin, itu talkinan itu hidup. Nyamber itu. Nyambung dengan sendirinya. Jadi tahu orang. Nah, makanya sekarang bagaimana caranya menghidupkan itu? Kalau zaman dulu kan pakai tali ditarik, apa nyelah itu ya. Zaman dulu ya, paham gak itu? Mobil truk yang gede aja itu kuat tarik. Ya, sekarang masih parutan kelapa itu ya masih. Kalau nggak tahu itu parutan kelapa dah. Itu menghidupkan dengan cara manual, ya. Sekarang sudah sistem CDI. Ya, itu pakai apa namanya switch starter switch ya, double starter, hanya cukup dipencet saja langsung udah hidup. Itu masih kalah canggih dengan guru kita. Guru kita itu hanya dikasih merah putih langsung hidup gitu. Nggak usah dicolek. Lah kan double starter masih harus dicolek. Iya, kalau pakai remote juga tetap harus dicolek kan starternya. Ini mah nggak usah nyolek udah kelihatan Pak Trisno udah dikir kopinya udah jalan. Ingat bahwa itu pasti ikhwan itu punya dikirnya dikir jahat, dihir ofi. Yang terus hidup adalah dihir ofi. Tadi yang apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Rauf tadi. Makanya gitu, nikmat yang Allah berikan tidak bisa melebihi nikmatnya dikir kepada Allah. Bagaimana enggak? Coba. Apa-apa semuanya milik Allah. Sementara kita bersama dengannya. Bersama namanya. Sampai guru kita namanya saja seperti Ismu Allah. Dan tadi dijelaskan bahwa nama Allah tidak lepas dirinya daripada namanya. Karena setiap nama itu kan punya sifat. Setiap nama punya arti. Setiap nama punya perwujudannya, punya makna. Namanya Allah, ya punya sifat. Allah pasti punya sifat. Sifatnya Allah seperti apa? Makna yang disebut makna Allah itu apa? Seperti halnya gini. Di dalam kitab Sirrul Asrar, orang yang sudah punya talqin dzikir, yang hatinya sudah hidup, yang hidup tuh, semua bunyi-bunyian, termasuk bunyi-bunyian apa? Tulang belulang, suara kendang, tulang belulang, belulangnya, kulit, suara beduk, suara hadroh, suara rebana. Semua suara dan gesekan antar dedaunan, suara bambu kalau kena angin, dan semua getaran, termasuk getarannya kipas, getarannya jam, getarannya apa saja, itu semua menghantarkan untuk dzikir kepada Allah. Kalau sudah hidup, jam itu detikanya
Lebih lagi orang yang sudah ditalkin dzikir punya jantung. Jantungnya manusia normal itu getarannya di atas 60 per menit. Per menit. Kurang dari 60 itu dia lemah. Kurang lagi, lebih lemah lagi. Kalau lebih kenceng bisa 90 lebih, itu mah dia lagi deg-degan, mungkin ketemu mantan. Atau mungkin deg-degan ditungguin debt collector. Wah itu lebih kenceng lagi. Ada mobilnya kenceng itu. Iya. Ini Masya Allah. Tahu atau tidak tahu, mau atau tidak mau, ngerti atau tidak ngerti, kamu sudah dikasih. Makanya sudah diringkas sama Mbah Hanom bahwa zikir kita, zikir apa torekoh, zikir saja. Zikir saja. Cuma zikir ini Masya Allah tidak akan ada habisnya. Karena Rasulullah itu zikir kulahina. Jadi setiap saat, setiap waktu. Sampai masalah sampai begini, memerintahkan wahakrik lisanuka, teruslah gerakkan basahi lidahmu, lisan kamu dengan zikir kepada Allah. Gimana caranya? Makanya Masya Allah, sudah dapat zikir mah sudah dapat semuanya, dapat segalanya, dapat selamanya. Sampai ilahi anta maksudin yang ditambah maka ada. Dulu keluar pertama ini hanya waktal. Tidak lama, dikeluarkan juga. Begitu ada maklumat khusus waktal, ilahi anta maksudi hanya waktal. Kalau sedang sendiri, kalau memimpin tidak boleh dikeluarkan. Wah kita sembunyi-sembunyi, tak umpet-umpetin. Tidak lama keluar maklumat semuanya. Ini maka abada. Masya Allah. Artinya apa? Berikan aku kemampuan untuk bisa selalu bersama denganmu. Ma'aka domir dia. Ma'aka abada. Abada itu abadi. Abadi itu selama kapan? Ya selama-lamanya. Maka ada keterangan bagi orang yang masih dalam hidupnya belum dapat talqin dzikir, maka baginya yang muslim, yang iman, ditaruhlah 2 malaikat di alam kuburnya untuk mengajarkan kepadanya sampai hari kiamat, yaitu yang disebut, yang dimaksud supaya ikhwan ini, orang yang iman ini dikasih, orang yang sudah ditalqin dzikir, ketika dia masih bodoh, kemudian dia sudah meninggal, maka di dalam kuburnya ditamani 2 malaikat. 2 malaikat ini jelmaan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan jelmaan dari Syekh Mursyidnya. Masya Allah. Mengajarkan sampai hari kiamat. Makanya boro-boro ditanya Munkar Nakir, ada gurunya. Kamu mau ngapain? Katanya gitu. Karena sudah ditemenin oleh ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa? Ya pantas. Kenapa pantas? Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, langsung ila hadrati Nabi. Lah ya pantas, orang begini mah pantas banget kalau matinya dia ditemani oleh ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang kedua, sumaila arwahi ahli silsilah. Ya pantas lagi saja kalau Syekh Mursyid itu datang menemani. Nah yang ketiga baru abaina wa ummahatina, baru ibu bapak. Duluan mana berarti? Yang didulukan yang mana? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua baru guru kita, guru kita Syekh Mursyid. Siapa yang manggilnya? Ngerti apa ngajak pulang? Belum masih. Ini kan malam libur. Tadi ada ucapan bagaimana yang benar, selamat libur ya Pak, jangan selamat Natal. Kalau selamat Natal akidah kamu runtuh 3. 1, mengakui bahwa Isa disalib. Wow, dosa besar kali. Jangan ikut-ikutan. Selamat Natal nggak boleh. Nggak boleh. Selamat dari libur. Kan libur memang. Iya. Ya. Yang kedua,
Kalau kamu mengucapkan selamat Natal, berarti kamu meyakini Isa itu lahirnya di bulan Desember. Iya kan? Ya, salah lagi itu. Salahnya udah salah banyak. Bukan salah itu, salah tiga. Iya. Salah. Jadi begitu. Kita kalaupun kita ini sudah hidupnya, waktu masih hidupnya kita ketemu Syekh Mursyid. Makanya sebetulnya kalau diucapkan oleh mulut orang, maaf ya. Contoh Al-Kahfi ayat 17. Ya. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan mursyida. Itu kan begini. Bagi orang yang diberi petunjuk, dia akan mendapatkan petunjuk. Bagi orang yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan ketemu mursyid. Tapi kalau kita yang ngomong, itu mereka sakit, Pak. Marah dia. Tapi dia baca berkali-kali, dia mah nggak marah. Orang dia baca nggak ngerti, nggak nyambung. Ya, kan kalau maaf kata, orang Islam mana yang tidak baca Quran? Apalagi orang di Indonesia, bagian Tambun Selatan. Ya kan, sekitar sini. Ya namanya musola, yang namanya masjid itu kalau Ramadan pasti itu balapan apa? Berlomba-lomba khotam 3 kali 4 kali. Kalau khotam itu pasti melewati ayat itu kan? Ngerti nggak dia itu? Ya nggak ngerti. Tapi kalau ada yang ngomong, orang bisa marah. Tapi dia ngomong sendiri, dia nggak marah. Coba kenapa itu? Lah kan jelas. Siapa yang diberi petunjuk dia akan mendapat petunjuk. Siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan ketemu wali mursyid. Tapi kalau kita bilang wali mursyid, seakan-akan kita klaim wali mursyid itu hanya Abah Gaus. Iya, bagi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN mutlak tidak boleh ditukar. Tidak ada orang lebih hebat, lebih pintar, lebih dekat kepada Allah kecuali Syekh Mursyidnya. Nah, kalau sampean menganggap orang lain masih, ya sampean koplok. Ya kalau bilang goblok kan nanti kaya kamu nanti. Ada orang yang bilang goblok langsung kaya banget, dapat duit 1 miliar. Mau ya? Aku nggak mau goblok. Iya, goblok. Itulah orang kalau nggak paham begitu. Makanya kita terus bersyukur. Kita ini masya Allah. Jangankan, nah kalau masalah dalam kehidupan, apa yang menjadi kamu pusing karena kamu nggak ngerti. Dan memang sebaiknya tidak mengerti. Mau apa, tidak mau apa, mengerti atau tidak mengerti, dikir saja. Kata apa juga begitu, dikir saja. Nanti Allah yang akan lebih bijaksana, lebih adil. Dengan keadilannya Allah yang akan memberikan balasannya kepada orang yang berzikir. Lah, dikirnya angel. Diajak ingatnya angel. 3 apa 165, 3 saja. Baru wudhu dah, dikirnya 3 saja. Belum sholat, dikirnya 3 saja. Mau sholat udah diniatin. Masya Allah, memang angel kita ini ya. Ya, diajak manakib susah. Saya bilang gini, orang itu Pak, kepengen manakib itu. Kalau orang, makanya gini, mintalah supaya kita dikasih rasa cinta. Makanya mahabbah itu, Ilahi anta kasudi warido kamadu atini mahabbataka. Itu pengenlah kamu itu mahabbah kepada Allah. Minta mahabbah itu, cinta kepada Allah itu benar gitu. Kalau orang cinta kepada Allahnya benar, seperti cintanya seorang suami kepada istrinya. Ketika istrinya mau melahirkan, tengah malam, Mas panggilkan dukun praji, sampai keluar keluar. Walaupun bawa opor, walaupun hujan, gerimis, kamu lari ke mak praji. Kenapa? Saking cintanya kita sama istri kita. Ya apa mau becak, ya mau bidan, ya mau kemana, pokoknya kalau demi yang dicintainya. Demi cintaku urela apa? Rela berkorban.
Mestinya begitu, demi cintanya rela berkorban ya. Demi buktikan cintanya, mahabbahnya kepada Allah ya rela berkorban. Walaupun hanya duduk-duduk, pegel, nggak dapat apa-apa, ya berkorban, korbanmu itu. Karena mau sampai pada makom itu, jangan kamu yang mentarget. Emang kamu di perusahaan apa? Modalmu cuma duduk doang, coba. Cuma duduk doang kepengen dapat makom. Ya duduk itu sebetulnya udah dapat makom. Makom itu kan kedudukan. Kedudukan itu tempat duduk itu makom kamu itu di situ. Makomnya adalah abid. Makomnya adalah badal, wali badal. Makomnya adalah qanitin, ahli ibadah. Makomnya adalah dikir. Dikir saja, orang dikirnya belum beres. Lamar jadi wakil talqin. Nah, mas, jangan orang saya yang nolak. Kalau ikamah kan jelas, ikamah mau minta. Kalau saya nggak diangkat wakil talqin, pokoknya ngambek lah bahasanya gitu. Kalau ikamah mau terang-terangan ngomong begitu. Kalau saya mah enggak, saya malah nggak mau. Gitu. Kan orang kan beda-beda. Gitu. Ada yang nggak mau dikasih, ada yang mau dikasih juga, ada yang mau pengen banget, enggak juga banyak. Disangkanya wakil talqin itu enak. Coba itu duduknya di depan, nanggung semua jamaahnya. Ini kan di antara kita ini ya Allah. Nanti yang diminta pertanggungjawabannya seandainya sholat umpamanya, cara fikihnya kan tanggung jawabnya imamnya. Yang diomong-omong orang mah bukan kalian, yang diomong-omongnya kiainya. Ibaratnya kalau sampean punya pemborong, jadi pemborong bangunan, ya kan? Yang diomelinnya pemborongnya. Padahal yang kerja siapa? Kulinya. Tapi yang disalahkan yang dipotong gajinya juga pemborongnya. Ini nggak bagus, komplain. Yang dikomplain siapa? Pemborongnya. Emang enak. Gitu ya Pak Warsito ya? Warsito sering dipotong itu dia. Dia paham banget itu. Nah itu. Makanya manaqib itu memang satu bentuk pengorbanan. Kemudian kita harus yakin bahwa balasan Allah itu lebih baik. Satu hari pernah ada ikhwan datang. Yai, iya. Saya kok disuruh potong kambing sama abah yang gede. Jadi lakukan saja. Itu maknanya apa? Nanti kamu akan tahu sendiri, nggak usah tanya. Orang yang nyuruh abah ngapain kamu ragu-ragu. Sudah habis gitu, tidak lama pohon di depan rumahnya mati. Datang lagi, Yai, itu pohon di depan rumah kok mati? Iya, daripada anakmu yang mati. Astagfirullahaladzim, kata dia gitu. Sampai kaget dia. Nah makanya guru kita itu guru yang sudah waspada dan paling kuningan, tahu apa yang harus dijadikan kifarat. Ya, kalau dalam mankobah yang berikutnya tadi itu bukan hanya menghidupkan, tapi kan merebut keranjang ruh secara maknawi. Ya kan? Nah, ketika gitu, temu guru, kamu keluar dari kementerian. Keluar. Lagi susah-susahnya orang nyari kerjaan, lagi kerja enak-enak suruh keluar. Ikut saja. Karena kamu tidak akan tahu, walaupun kamu belajar 1000 tahun, kamu tidak akan bisa memaknai apa yang dikatakan gurumu. Nih kunci ya, saya kasih kunci. Kalau ada murid kok paham tentang bahasa gurunya, ya dia udah jadi guru. Murid itu seperti anak dengan bapak. Yang pantas itu anak nggak ngerti kata-kata bapaknya, makanya terus yang ngomel bapaknya. Dibilangin suruh subuh, nggak nyambung. Kalau anak udah nyambung mah udah jadi bapak. Blokok. Sabar, nggak usah ceritakan kemana-mana. Oh anakku begini-begini, anaknya siapa? 1000 teman diceritain tentang anaknya. Lah untungnya apa? Koplok. Nah jangan, makanya kata apa kalau didik anak nggak begitu. Biarkan saja. Itu. Apalagi kalau ngadu sama apa? Wah, anaknya begini. Lah bagaimana kamu kan gitu? Nah, enak nggak kalau gitu? Loh, nggak langsung begitu, tapi dalam satu waktu, dalam satu tempat, lagi pengajian begini, apa cerita tentang itu? Ada orang katanya gitu, pengen anaknya soleh, ya bagaimana bapaknya? Loh, coba itu. Lah kamu punya anak,
titipan dari Allah. Rahasia itu kan aibnya kamu. Kamu ceritakan, ketemu Pak Tresno cerita, wah anakku itu dibilangnya susah. Terus dapatnya kamu apa? Dapatnya kamu aibnya kebaca oleh Pak Tresno. Kalau itu cerita anaknya, angel guys. Makanya ngaji itu masya Allah. Walaupun kelihatan bagaimana manakib itu, bagaimana ciptakan rasa senang. Mahabbah itu kan senang. Cinta itu kan dari senang. Senang manakib walaupun apalagi begini makannya berlimpah-limpah ini ya Allah. Ini kalau nggak dibungkus mubadir ini. Kata Abah juga makanan itu simpan di dalam busuk, di luar juga busuk, mending kan simpan di dalam perut maksudnya. Dari luar juga busuk. Iya, bukan gitu maksudnya ya. Kelebihan. Lain kali udah sedikit aja lah. Satu orang satu bungkus saja lah. Udah makannya udah enak banget ya Allah. Bagaimana nggak senang? Bungkus juga ada. Dari cerita. Ya, udah jam 10 ya. Nggak terasa oleh jam 10. Orang-orang mah Masya Allah. Zaman sekarang ini ya, orang Kristen itu wajib di rumah dan berdoa. Haram hukumnya dia keluar pada malam Natal. Itu jualan penuh banget. Tadi pagi saya ngelihat di Sherlock sama Pak Muji, kesini itu cuma 29 menit. Begitu sore mau lah kok 1 jam. Allah itu ternyata wadatnya itu Ustaz. Ya Masya Allah. Itu Islam semua yang keluar. Orang Kristen semua di rumah. Wajib bagi Kristen dan Katolik malam Natal itu malah berdoa. Dia merencanakan sesuatu untuk tahun depan. Nah, yang keluar Islam semua itu. Cuma sedikit yang pakai peci merah putih mas. Iya, sedikit manakib ini ya. Pergi manakib ya Allah. Bahagianya kita itu sini. Senang apalagi meyakini setiap manakib dibacakan manakibnya ahli silsilah itu hadir itu. Untuk menyatakan hadirnya itu apalagi kalau untuk meyakinkan diiringi dengan talqin walaupun talqin badal. Kan sengaja mau talqin itu berat. Apa sih talqin? Ada ikhwan nanya, "Yai, kenapa mesti badal?" Oh, badal itu begini. Kakekmu meninggal. Dia enggak punya kunci. Sudah disiapkan surga, tapi tidak bawa kuncinya. Badal itu kamu nganterin kunci buat kakek kamu biar kakekmu masuk di surga. Mau nggak kamu? Wow, mau banget ya katanya. Makanya berapa kali ya? Ya 200 kali tidak masalah. Iya. Ya nggak masalah. Kenapa emang? Kan punya kakek dikirimin kunci dari anak, dikirimin kunci dari sini. Ini ayah, ini apa namanya anak. Kan ngirim, ya kan masalah. Emang harus nanya-nanya. Bapak kamu siapa? Kamu kirim siapa Pak? Aku kirim siapa? Aduh, mamanya satu keluarga mau satu keluarga ya. Ikut manakib 5 orang. Ya kan? 5 orang ikut talqin badal. Dikirim ke siapa? Ke nenek, umpamanya nenek. Ya nenek ya itu juga dapat 5 kunci. Kenapa enggak? Berarti kan bisa dapat 5 kunci di istana di sana. Senangnya begitu. Oh gitu ya. Iya. Lupa. Ya, tadi seperti tadi, kalau orang manakib itu meyakini dibaca manakibnya ahli silsilah dan mursyid itu hadir. Dan untuk meyakinkan kehadirannya yaitu talqin. Karena yang mentalkin itu dia. Berarti dia hadir gitu. Di mana bukti hadirnya? Dia nalkin. Ini kan hanya fisiknya dipinjam, kan begitu. Meyakininya kan seperti begitu. Jadi yang mentalkin itu saya mursyid. Kapan saya mursyid? Ya hadir. Makanya kalau saya share manakib, darul khair dan ada talqin badal. Seperti begitu. Talqin dan badal. Ya mestinya yang ngerti. Ya jauh pun ditempuh supaya bisa badal. Karena sudah ikut talqin, di situ berhadapan langsung dengan saya. Yang mursyid itu sohbah yang dimaksud tadi itu maksudnya. Makanya walaupun kemalaman sedikit, yang penting ditutup talqin gitu. Kalaupun ada yang tidak suka ya udah tinggal berpaling saja. Tidak masa ada ikhwan tidak suka dengan gurunya. Itu mah ikhwan apa namanya? Koplok. Ikhwan koplok. Masa diketemuin gurunya nggak mau. Malu katanya. Ya
Mestinya gini, takut sama Allah beda takut dengan singa, takut dengan api, takut dengan ular. Kalau takut ular, takut api, takut singa itu menjauh. Tapi kalau sama Allah takut malah mendekat kan begitu. Sama guru wakilnya Allah takut malah menjauh. Itu. Yuk kita talkin ya. Talkin pada jangan di